待たせたな。Yo halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Film kita kali ini berjudul Rurouni Kenshin Final Chapter Part 1. Film ini diadaptasi dari Art Jinchu dalam manga Samurai X, yaitu dari bab 152 hingga 255 yang merupakan arc terakhir dari Samurai X, sekaligus menjadi jawaban atas bekas luka seperti huruf X di pipi Kenshin Himura. Penasaran kan gimana serunya film ini? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana di stasiun kereta yang berada di kota Yokohama pada tahun 1879, di mana pada saat itu merupakan tahun ke-12 pemerintahan zaman baru. Terlihat beberapa anggota polisi Jepang yang datang ke stasiun. Para anggota polisi itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Hajime Saito atau yang lebih dikenal sebagai Goro Fujita. Para polisi berpencar ke seluruh penjuru kereta untuk mencari seseorang. Akhirnya mereka pun sampai pada kursi seorang penumpang pria, dan dari scene ini diketahui jika para polisi Jepang tersebut tengah mencari seseorang yang berasal dari Shanghai, Cina, di mana orang itu pernah menjual beberapa senjata dan juga kapal perang kepada seseorang yang bernama Makoto Shishio. Lalu pria yang tengah duduk di kursi penumpang pun berkata kepada Hajime jika seharusnya ia memperkenalkan diri. Hajime lalu bertanya apakah pria itu berasal dari Jepang. Pria itu lantas menanyakan apakah pria yang bicara dengannya saat itu Goro Fujita dari kepolisian atau Hajime Saito, mantan Shinsegumi. Seakan menantang Hajime, pria itu juga menawarkan beberapa senjata kepada Hajime. Mendengar hal tersebut, Hajime lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa pria itu untuk ditahan. Namun sang pria menolak bahkan membantai anak buah Hajime. Tiba-tiba pria itu bertanya di mana keberadaan Batosai si pembantai dan apakah ia masih memiliki tanda seperti huruf X di pipinya. Hajime lantas kebingungan mengapa seorang mafia Shanghai menanyakan pembantai dari Jepang. Pria itu juga bergumam tentang kakaknya yang mungkin masih membenci Batosai tersebut karena bekas luka di pipinya belum hilang. Singkat cerita, perkelahian pun terjadi antara pria yang diketahui memiliki nama Enishi Yukishiro dengan anggota kepolisian Jepang. Enishi kemudian membantai satu persatu anggota polisi hingga membuat Hajime geram dan turun tangan untuk menangkap Enishi. Pada akhirnya, sembari tersenyum, Enishi sengaja tidak melawan saat akan ditangkap oleh Hajime dan juga pasukannya. Scene kemudian berpindah ke Asakusa di Tokyo, di mana saat itu sedang ada festival perayaan sebuah pernikahan. Terlihat di sana ada seorang pria bernama Himura Kenshin dan teman-temannya yaitu Kaworu Kamiya, Sagara Sanosuke, Yahiko Myojin, dan juga Megumi Takani yang ikut melihat perayaan tersebut. Mereka juga mengagumi busana ala barat yang dikenakan oleh sang pengantin wanita. Saking kagumnya, Kaworu sampai tidak berkedip saat melihat pengantin wanita tersebut. Kaworu kemudian digoda oleh Sanosuke yang menyebut jika Kaworu terbengong lantaran membayangkan dirinya mengenakan gaun tersebut saat menikah dengan Himura Kenshin. Hal itu pun langsung membuat Kaworu tersipu malu. Scene kembali berpindah di Kementerian Dalam Negeri, tempat pelatihan kepolisian Jepang. Terlihat para anggota polisi sedang berlatih pedang untuk menyiapkan diri dalam melindungi negara. Di tempat itu juga ada seorang master pedang bernama Maekawa yang datang bersama seorang kepala polisi yang bernama Uramura. Dan di tempat itu juga datang Kenshin yang sedang mengawasi latihan pedang sembari memperhatikan Kaworu yang juga ikut berlatih. Tuan Maekawa kemudian menjelaskan jika Jepang saat ini sedang mengalami perdebatan dengan Tiongkok Cina karena memperebutkan sebuah pulau yang bernama Okinawa.
Hal itu membuat mereka khawatir karena perang antara Jepang dan Tiongkok bisa pecah kapan saja. Maka dari itu mereka pun harus siap siaga. Sementara itu di markas kepolisian Tokyo, penahanan terhadap Enishi dipindahkan ke pemerintah Cina. Hal itu membuat Hajime marah kepada pimpinan mereka lantaran ia sudah susah payah mencari Enishi dan menangkapnya. Kemudian pimpinan Hajime menjelaskan jika sesuai perjanjian damai antar kedua negara, yaitu Jepang dan Tiongkok, maka mereka mengikuti aturan yang disebut yurisdiksi, yaitu kekuasaan yang dimiliki negara untuk memberi hukuman kepada orang yang berkewarganegaraan Cina ataupun sebaliknya. Setelah itu, tiba-tiba seseorang bernama Cho Sawagejo yang merupakan mantan Jupongatana Shishio yang akan menjadi mata-mata kepolisian untuk mengawasi orang-orang Cina tersebut sekaligus mencari lokasi gudang senjata mereka. Cho pun kemudian mengajak Hajime bersalaman. Namun Hajime menolak lantaran ia tidak mempercayai Cho sepenuhnya. Scene kembali berpindah di mana memperlihatkan sebuah tempat makan bernama Akabeko. Di sana sudah ada Kenshin yang sedang bersama dengan Kaoru, Sanosuke, dan juga Yahiko yang sedang menikmati hidangan mereka. Tempat makan tersebut milik seseorang bernama Tai Sekihara yang juga teman Kaoru. Lalu salah seorang teman Kaoru yang bernama Subame Sanjo yang juga bekerja di tempat makan itu datang menghidangkan makanan. Tai Sekihara datang sembari menggoda agar Subame segera memiliki pacar seperti Kaoru hingga membuat Kaoru kembali salah tingkah. Di sisi lain, terlihat Enishi sedang berada di atas bukit bersama beberapa orang yang ternyata juga mempunyai dendam kepada Kenshin. Mereka tengah mempersiapkan senjata untuk menghancurkan kota yang dihuni oleh Kenshin. Lalu Enishi memerintahkan salah satu rekannya yang bernama Kujiranami untuk menembakkan sebuah meriam di mana Enishi mengatakan jika tembakan pertama merupakan balas dendam. Lalu Kujiranami menembakkan meriamnya yang tepat jatuh di rumah makan Akabeko. Namun beruntungnya Kenshin dan yang lain telah keluar dari tempat tersebut. Mendengar suara ledakan, Kenshin dan teman-temannya yang tengah berjalan pun kaget, lalu para anggota polisi berlari menuju ke lokasi ledakan. Kepala polisi Uramura pun datang dan memberitahu Kenshin bahwa Akabeko telah diledakkan di mana tembakan itu berasal dari Bukit Ueno dan meminta Kenshin agar hati-hati karena kemungkinan akan terjadi ledakan susulan. Kenshin pun akhirnya pergi bersama Uramura untuk melihat Bukit Ueno yang disusul Sanosuke. Sementara Kaoru dan Yahiko pergi melihat Akabeko di mana Kaoru sangat khawatir dengan keadaan Tae dan juga Subame yang berada di dalam. Singkat cerita, Kenshin dan para anggota polisi yang sudah sampai di Bukit Ueno pun memeriksa di sekitar bukit namun tidak menemukan jejak senjata dan hanya menemukan sebuah kertas bertuliskan Jinchu atau penghakiman manusia. Seketika Kenshin teringat tentang masa lalunya di mana setelah ia menghabisi lawannya, Kenshin selalu meninggalkan sebuah kertas bertuliskan hal yang sama. Hal itu juga membuat Kenshin memahami maksud dari sang penyerang. Sesaat kemudian Hajime muncul dan mengatakan kepada Kenshin bahwa ada seseorang yang berasal dari Shanghai, Cina yang ingin balas dendam kepada Kenshin. Setelah itu, di malam itu juga korban kebakaran di Akabeko segera dirawat oleh Megumi termasuk Tae dan juga Subame yang terlihat mengalami luka yang cukup parah. Setelah selesai merawat para korban, Megumi istirahat dan kemudian ia didatangi oleh Sanosuke yang bertanya tentang luka pada pipi Kenshin yang tidak kunjung menghilang padahal itu sudah lama. Awalnya Megumi hanya menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Namun Megumi lalu tersadar bahwa ia pernah menanyakan hal yang sama kepada seorang dokter yang bernama Oguni. Dokter tersebut hanya menjawab bahwa bekas luka akibat kemarahan di jalan keadilan tak akan menghilang sampai kemarahan itu reda. Singkat cerita, Sanosuke bertemu dengan Kenshin di pondok milik keluarga Kaworu. Sanosuke kemudian meminta Kenshin bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah perdebatan Kenshin dan Sanosuke datang seseorang mengetuk gerbang. Saat dibuka ternyata salah satu murid Maekawa yang datang dengan tubuh penuh luka. Murid itu memberitahu Kenshin jika dojo mereka diserang oleh seseorang yang tidak dikenal dan sangat kuat.
Hal itu membuat Kenshin dan Sanosuke bergegas menuju lokasi dojo Maekawa. Di perjalanan, Kenshin bertemu dengan beberapa polisi yang akan menuju ke rumah Uramura karena tidak ada kabar dari kepolisian setelah ledakan di Akabeko sebelumnya. Kenshin dan Sanosuke akhirnya berpencar di mana Kenshin akan pergi bersama para polisi ke rumah Uramura, sementara Sanosuke pergi ke dojo Maekawa. Terlihat jika rumah polisi Uramura mendapat serangan dari salah satu rekan Enishi yang bernama Hyoko Otawa. Hyoko menyerang para polisi yang berada di sekitar rumah Uramura dengan menggunakan senjata-senjata yang ada di tubuhnya. Sesaat Hyoko akan menyerang istri dan anak Uramura, Kenshin datang dengan begitu cepat menghentikan Hyoko hingga terjadilah perkelahian yang begitu sengit antara Hyoko dan Kenshin. Diketahui jika Hyoko ternyata memiliki dendam kepada Kenshin karena telah membunuh temannya di masa lalu. Dalam perkelahian tersebut, Hyoko sempat terpojok yang membuat dirinya mengeluarkan sebuah peledak untuk meledakkan rumah Uramura. Kenshin yang melihat hal tersebut segera berlari menyelamatkan istri dan anak dari Uramura. Seketika ledakan besar terjadi dan menghancurkan rumah Uramura, dan hal ini membuat Kenshin tampak sedih lantaran orang yang seharusnya memiliki dendam terhadap dirinya malah ikut membantai orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain di dojo Maekawa, seseorang bernama Banjin Inoue juga melakukan pembantaian di dojo tersebut. Bermodalkan sarung tangan yang kebal dari serangan seperti pedang, peluru, dan senjata lain. Banjin Inoue terus menghabisi para murid-murid dojo dan juga para anggota polisi yang menyerang, dan pimpinan dojo yaitu Maekawa pun terluka parah akibat serangan dari Banjin. Setelah menyelesaikan penyerangan, Banjin pun pergi dari dojo tersebut. Tapi sesaat kemudian Sanosuke yang terlambat datang ke dojo Maekawa hanya bisa marah-marah melihat kehancuran dojo tersebut. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya, di mana saat itu Kenshin sedang berjalan-jalan sendirian sembari merenungkan apa yang telah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Tiba-tiba Kenshin malah bertemu dengan Enishi yang sengaja menunggu Kenshin. Saat melihat keberadaan Enishi, Kenshin lalu teringat ke masa lalu di mana saat Kenshin tinggal bersama istrinya dulu yang bernama Tomoe Yukishiro. Di masa itu Kenshin pernah berpapasan dengan Enishi saat Enishi keluar dari rumah Kenshin. Dan saat ini Kenshin begitu sangat terkejut melihat keberadaan Enishi yang merupakan adik ipar Kenshin saat ini ada di hadapannya. Enishi lalu mengatakan jika dirinya ingin membalas dendam kepada Kenshin akibat kematian kakaknya Tomoe. Sejak 14 tahun yang lalu, setelah menyaksikan kematian sang kakak, Enishi bertekad untuk membalas dendam kepada Kenshin agar Kenshin mau mengakui kesalahannya di masa lalu atas kematian Tomoe sang kakak serta mantan tunangan Tomoe yang bernama Akira Kiyosato. Enishi juga mengatakan setelah perjalanannya dari Jepang menuju ke Shanghai, Cina, ia terus berjuang sampai hampir tewas. Namun Enishi terus berusaha yang akhirnya membuat dirinya menjadi seorang mafia yang begitu disegani di Shanghai. Semua itu dilakukan Enishi semata-mata agar ia bisa membalas dendam atas kematian Tomoe. Enishi juga memberitahu Kenshin jika nanti akan ada pemberontakan yang jauh lebih besar dari sebelumnya sebagai akibat dari perbuatan Kenshin di masa lalu. Dan pembantaian tersebut bukan hanya mengancam Kenshin, melainkan semua orang yang berada di sekitar Kenshin akan menjadi sasaran mereka. Setelah selesai berbicara dengan Kenshin, Enishi lalu pergi begitu saja. Kenshin pun pulang dengan perasaan sedih. Di saat yang bersamaan juga pimpinan kepolisian menyampaikan tentang penyerangan di rumah Uramura dan juga pembantaian di dojo Maekawa banyak memakan korban. Untuk itu pihak kepolisian harus lebih waspada menghadapi serangan yang kemungkinan akan datang lagi. Terlihat di sana juga ada Hajime yang kemudian bertemu dengan Cho, yaitu mata-mata yang disewa oleh kepolisian sebelumnya. Cho memberitahu Hajime jika dirinya telah menemukan markas senjata yang sebelumnya mereka cari, di mana markas senjata tersebut berada di kota Yokohama.
Cho kemudian menyerahkan peta lokasi kepada Hajime. Di samping itu, Kenshin yang khawatir tentang apa yang telah disampaikan oleh Enishi kini semakin merasa sedih dan terpuruk. Kenshin juga kembali membayangkan apa saja yang telah ia perbuat di masa lalunya. Singkat cerita, Kenshin kemudian meminta Kaoru untuk mengumpulkan teman-temannya. Saat semua sudah berkumpul, Kenshin lalu mengatakan jika pembantaian yang terjadi sebelumnya merupakan ulah dari seseorang, yaitu Enishi Yukishiro yang merupakan adik dari istri Kenshin yaitu Tomoe yang telah tewas akibat sabetan dari pedang Kenshin sendiri. Lalu Kenshin melanjutkan cerita saat ia pertama kali bertemu dengan Tomoe di sebuah kedai. Waktu itu Tomoe diganggu oleh dua orang tidak dikenal dan Kenshin pun datang menyelamatkan Tomoe hingga sampai membunuh orang-orang tersebut. Setelah itu Kenshin meminta Tomoe melupakan kejadian tersebut lalu meminta Tomoe untuk pergi. Namun Tomoe malah bekerja sebagai pelayan di tempat itu selama beberapa waktu. Hingga seiring berjalannya waktu karena seringnya bertemu, akhirnya perasaan di antara Tomoe dan Kenshin mulai tumbuh. Namun dikarenakan insiden yang berhubungan dengan klan pemberontak Keisho-Yogunan di mana Kenshin dalam keadaan bahaya saat itu, maka Kenshin dan Tomoe harus pindah ke sebuah rumah di pedesaan untuk hidup bersama. Di mana saat ini juga Kenshin bekerja sebagai seorang petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kenshin dan Tomoe pun sangat bahagia dengan kehidupan mereka waktu itu. Suatu ketika Tomoe menceritakan jika dirinya pernah bertunangan dengan seseorang hingga akan menikah. Namun sayangnya tunangan Tomoe tersebut tewas saat terjadi kerusuhan. Tomoe menangis ketika menceritakan semua itu kepada Kenshin tanpa menyebutkan nama tunangannya. Mendengar cerita Tomoe yang teramat sedih, Kenshin mengatakan bahwa ia akan menggantikan kebahagiaan yang dulu pernah sempat dirasakan oleh Tomoe. Namun tidak disangka di balik semua itu ternyata Tomoe sudah merencanakan balas dendam dan dimanfaatkan oleh para kelompok pembunuh yang bernama Yaminobu untuk mendekati Kenshin dan mencari tahu kelemahannya. Namun lantaran Tomoe yang menjalani kehidupan sehari-harinya bersama Kenshin malah tumbuh perasaan di hati Tomoe kepada Kenshin. Hingga suatu ketika Tomoe pergi tanpa memberitahu Kenshin dan meninggalkan sebuah buku catatan kepada Kenshin yang ternyata adalah buku harian Tomoe yang ia tulis setiap malam. Buku itu berisi tentang kehidupan dan perasaan Tomoe kepada Kenshin. Dalam buku itu juga berisi pengakuan Tomoe yang ingin membalas dendam kepada Kenshin karena telah membunuh tunangannya yaitu Kyosato. Hal itu mengingatkan Kenshin bahwa dirinya lah yang membunuh Kyosato di masa lalu saat mereka sedang bertarung dan membuat satu torehan di pipi Kenshin. Hingga sampai di satu keadaan di mana Kenshin tidak sengaja menebaskan pedangnya mengenai Tomoe dan membuat ia tewas di tempat. Namun sebelum tewas, Tomoe sempat menorehkan belati ke pipi Kenshin yang membuat bentuk huruf X di pipi Kenshin. Kejadian tersebut pun disaksikan oleh adik Tomoe yaitu Enishi yang membuat dendam tumbuh dalam hatinya. Mendengar kisah dari Kenshin, teman-temannya pun terkejut sekaligus sedih. Singkat cerita, tiba-tiba Cho Sawagejo datang ke tempat Enishi untuk mendapat imbalan karena ternyata Cho adalah anak buah dari mafia Wu Helsing yang merupakan bawahan dari Enishi. Dan peta yang sebelumnya dibuka oleh Cho kepada Hajime atas perintah dari Wu yaitu peta palsu. Shin kembali berpindah ke Dojo Kamiya, di mana mereka kedatangan tamu dari kota Kyoto yaitu Masao Makimachi yang merupakan mantan Oni Wabansu. Masao tidak datang sendiri, ia datang bersama dengan Aoshi Shinomori, mantan kapten Oni Wabansu dan beberapa rekan mereka yang lain. Kedatangan Masao ke tempat tersebut adalah untuk memberikan sebuah buku harian milik Tomo kepada Kenshin. Masao diminta oleh seorang biarawan untuk mengembalikan buku itu kepada Kenshin. Masao lalu menitipkan buku harian Tomo kepada Kaoru. Singkat cerita, pada malam harinya Hajime dan para anggota kepolisian datang ke lokasi yang ada di peta pemberian Cho Sawagejo sebelumnya. Sesampainya di tempat tersebut, mereka malah disambut dengan serangan dari orang-orang Cina. Akhirnya Hajime pun terlibat perkelahian dengan orang-orang Cina. Ternyata Hajime dijebak oleh Cho dengan peta palsu.
Hal itu dilakukan untuk mengulur waktu para polisi itu. Lantaran pada malam itu adalah malam yang telah ditentukan oleh Enishi di mana mereka akan melakukan pembantaian besar-besaran. Sebelum melakukan pembantaian, Enishi memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan selebaran yang bertuliskan Jinchu atau penghakiman manusia ke seluruh kota di Tokyo. Lalu Enishi memerintahkan Kujiranami untuk menembakkan meriam ke arah pusat kota dan terjadilah ledakan di mana-mana. Ledakan tersebut langsung mengejutkan semua orang. Enishi dan teman-temannya pun langsung melakukan penyerangan bersama dengan pasukan mereka. Terlihat kebakaran karena ledakan ada di mana-mana yang membuat Tokyo penuh dengan kobaran api. Kenshin yang melihat keadaan mulai tidak karuan pun mencoba mencari arah tembakan meriam. Hingga akhirnya Kenshin bertemu langsung dengan Kujiranami yang langsung menembakkan meriam ke arah Kenshin secara berturut-turut. Namun dengan segala kekuatannya Kenshin menghindari tembakan itu. Perkelahian pun terus berlangsung antara Kenshin dan Kujiranami. Tapi pada akhirnya Kenshin berhasil memotong lengan senjata Kujiranami yang membuatnya Kujiranami tidak dapat menyerang Kenshin lagi. Kujiranami lalu mengatakan kepada Kenshin agar segera membunuh dirinya karena 14 tahun yang lalu hal yang sama pernah terjadi kepada Kujiranami dan hal itu membuat dia tidak mempunyai harga diri sebagai seorang samurai. Namun Kenshin memiliki janji pada dirinya sendiri yaitu tidak akan menghilangkan nyawa orang lain lagi. Kenshin pun pergi dan para polisi datang untuk menangkap Kujiranami. Di sisi lain, rekan-rekan Enishi yang lain masih melanjutkan pembantaian mereka. Salah satu rekan Enishi yang bernama Yatsume Miyomi sedang melakukan penyerangan. Tapi Aoshi datang untuk mencegah itu semua sehingga terjadilah perkelahian. Singkat cerita, perkelahian terus berlangsung, di mana Masao juga datang untuk membantu Aoshi. Namun saat sedang bertarung terdengar sebuah teriakan yang membuat Aoshi menghampiri ke arah teriakan itu. Tapi tiba-tiba ledakan yang besar pun terjadi hingga membuat Aoshi terluka dan bersimbah darah. Di saat yang bersamaan juga Enishi datang ke dojo Kamiya sembari membawa sebuah karung yang ternyata adalah jasad dari Chosawa Gejo. Di dojo itu ada Sanosuke yang langsung mengetahui bahwa yang datang adalah Enishi, mantan adik ipar Kenshin, yang juga dalang dari kerusuhan yang terjadi saat itu. Sanosuke pun langsung menyerang Enishi karena kedatangan Enishi ke dojo Kamiya adalah untuk membawa Kaoru. Perkelahian terjadi antara Sanosuke melawan Enishi. Namun dengan mudah Enishi mengalahkan Sanosuke dengan keahliannya. Kenshin yang sedang menuju dojo Kamiya pun tercengang melihat beberapa orang telah terluka parah. Dan ternyata sebelumnya Enishi telah membawa Kaoru pergi. Kenshin lalu berjalan di sekitar dojo dan melihat sesuatu di dalam mulut jasad Chosawa Gejo, di mana terdapat kertas bertuliskan, "Di sini aku akan melakukan penghakiman manusia." Scene berpindah pada keesokan harinya, di mana Hajime yang datang begitu marah melihat kondisi kota Tokyo yang begitu berantakan dan hancur. Di sisi lain, ternyata Kaworu masih hidup dan kini ia berada di rumah Enishi. Kaworu yang terbangun dari tidurnya pun tiba-tiba berada di sebuah kamar. Ia bergegas pergi keluar untuk melarikan diri. Namun saat tengah berlari, Kaworu malah sampai ke ujung tebing yang merupakan jalan buntu. Saat kemudian Enishi datang menghampiri Kaworu. Enishi lalu mengatakan jika ia akan melakukan penghakiman manusia kepada Kaworu. Kaworu mengatakan jika mungkin saja Tomo tidak ingin Enishi melakukan itu semua yang membuat Enishi semakin marah karena Kaworu menyebut nama kakaknya. Enishi lalu mencekik leher Kaworu sehingga membuat Kaworu sulit bernafas. Tapi tiba-tiba saja Enishi terbayang sosok kakaknya yang terlihat sedih. Dan kemudian Enishi melepaskan cekikan di leher Kaworu dan malah terpental lalu muntah. Sedangkan di sisi lain terlihat Kenshin yang berada di dojo Kamiya sedang berdiri menatap sebuah tulisan di dinding, yaitu hidup dalam kebenaran yang nyata. Kenshin lalu merenungi hal-hal yang ada di masa lalunya di mana semua rekan-rekannya dan juga guru Kenshin serta Tomo yang selalu memberi semangat kepada dirinya untuk terus hidup. Hal itu membuat Kenshin semakin yakin untuk bisa menghadapi Enishi. Kenshin pun berpamitan kepada Yahiko untuk menjemput Kaworu.
Sementara itu, di sisi lain, Enishi memanggil Wu Heixing untuk mengatakan bahwa perang pribadinya yaitu penghakiman manusia akan segera berakhir dan ia akan menyerahkan organisasi mafia itu kepada Wu Heixing. Namun, Wu Heixing kurang setuju dengan keputusan Enishi dan mencoba menasihatinya lantaran kepolisian Jepang sudah mengetahui tempat mereka dan jika Enishi tertangkap sekali lagi, maka pemerintah Cina tidak dapat menyelamatkannya lagi. Namun, Wu Heixing malah dibentak oleh Enishi sembari mengarahkan samurai ke lehernya. Hal itu membuat Wu Heixing terkejut sekaligus kesal dengan Enishi. Wu Heixing pun pergi bersama pengawalnya dan mengatakan setelah ia berhasil membunuh Batosai yaitu Kenshin, maka ia akan membunuh Enishi juga. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Wu Heixing dipanggil oleh seseorang yang diketahui mantan dari Jupongatana yang sangat kuat untuk minta dipekerjakan oleh Wu Heixing. Orang tersebut bernama Sojiro Seta. Singkat cerita, Kenshin telah sampai di tempat Enishi di mana tempat tersebut dijaga oleh puluhan orang pasukan serta 2 orang rekan Enishi yaitu Yatsume dan juga Banjin. Namun beberapa saat kemudian bantuan datang dari Masao dan beberapa mantan anggota Oniwa Bansu serta Hajime dan para polisi pun datang membantu melawan pasukan Enishi. Dan yang lebih tidak disangka lagi adalah Sanosuke juga datang untuk membantu meskipun dalam keadaan terluka parah. Dengan beberapa bantuan yang datang membuat Kenshin bisa segera masuk untuk bertemu Enishi. Namun bukan hal mudah untuk Kenshin agar langsung berhadapan dengan Enishi. Karena Kenshin harus melewati serangan dari pasukan Wu Heixing dan juga ada Sojiro yang sebelumnya datang menemui Wu Heixing. Ternyata Sojiro dulu pernah dikalahkan oleh Kenshin dan tidak disangka saat itu Sojiro malah membantu Kenshin melawan para pasukan Cina. Di waktu yang bersamaan juga terlihat Masao masih bertarung melawan Yatsume, sementara Hajime bertarung melawan Banjin. Kita kembali ke pertarungan Sojiro dan Kenshin yang melawan pasukan Cina. Karena terlalu banyak pasukan yang terus berdatangan, akhirnya Sojiro meminta Kenshin untuk masuk ke dalam dan ia akan melawan para pasukan Cina itu sendiri. Dan Kenshin pun masuk dan akhirnya bisa bertemu dengan Enishi. Pada scene ini adalah yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pertarungan antara Kenshin Shibatosai melawan Enishi. Dengan keahlian dan kekuatan yang seimbang, Kenshin dan Enishi terus bertarung. Namun pada akhirnya Kenshin terkena serangan Enishi yang membuatnya menjadi melemah. Pada saat itu Enishi meminta Kenshin untuk bunuh diri sebagai balasan atas kejahatan Kenshin di masa lalu. Tapi Kenshin mengatakan jika dirinya tidak akan melakukan hal tersebut. Karena Kenshin harus menghentikan Enishi dan menyadarkannya bahwa kematian bukanlah jalan untuk menebus dosa-dosa di masa lalu. Kenshin lalu kembali berdiri dan melanjutkan pertarungannya dengan Enishi. Hingga akhirnya Kenshin dapat melumpuhkan Enishi. Saat sedang terbaring, Enishi kemudian mengeluarkan sebuah pedang kecil dan berlari ke arah Kenshin lalu menusukkan pedang itu ke perut Kenshin. Namun Kenshin tidak menghindar ataupun melawannya. Sebaliknya, Kenshin malah meminta maaf kepada Enishi. Hal itu pun tampak membuat hati Enishi jadi terenyuh. Dari arah belakang Kenshin, tiba-tiba muncul Wu Heixing yang kemudian menembakkan pistolnya ke arah Kenshin. Setelah itu, Wu Heixing ingin membunuh Enishi dengan pistolnya tapi digagalkan oleh Kaworu. Wu Heixing kemudian mendorong Kaworu hingga terjatuh. Lalu saat ia mengarahkan tembakannya ke Kaworu, tiba-tiba Enishi berdiri tepat di hadapan pistol dan menyelamatkan nyawa Kaworu. Bahu Enishi pun terkena tembakan pistol dari Wu Heixing yang membuat amarahnya semakin menjadi. Enishi lalu mengajar Wu Heixing dengan tamparan bertubi-tubi. Melihat brutalnya Enishi mengajar Wu Heixing, Kaworu meminta Enishi untuk berhenti dan tiba-tiba Kenshin datang menghentikan Enishi sembari berterima kasih karena telah menyelamatkan Kaworu. Di momen ini terlihat Enishi yang menyadari ketulusan Kenshin dan membuat ia menangis sejadi-jadinya. Di scene terakhir terlihat Enishi yang ditahan oleh pemerintah Jepang karena kejahatan yang telah ia perbuat. Saat di dalam penjara, Enishi mendapat kiriman sebuah buku harian milik Tomo yang dikirim oleh Kaworu. Enishi pun membaca buku itu dan barulah ia mengetahui perasaan sebenarnya yang dirasakan oleh Tomo kepada Kenshin yang membuat Enishi sangat sedih dan menangis. Sementara itu, di dojo Kamiya kembali ke aktivitas mereka yaitu berlatih anggar. Terlihat Sanosuke yang terluka dirawat oleh Megumi.
Lalu Kenshin dan Kaworu pergi ke makam istri Kenshin yaitu Tomo untuk mengucapkan permintaan maaf sekaligus terima kasih. Mereka juga mengucapkan salam perpisahan untuk Tomo. Setelah itu Kenshin berjanji akan menjaga Kaworu yang telah menemaninya hingga saat ini. Dan film pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton alur film dari Mimin. So, sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.